Assalamualaikum anak-anak ustazah. Hari ini kita bertemu lagi dengan ustazah ya. Kita masih belajar tentang tema 6. Hari ini kita masih belajar tentang muatan PPKN KD 3.3. Ananda, hari ini kita ayo membaca, yaitu simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Ananda, terdapat banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Orang sukses itu pernah mengalami kegagalan. Salah satunya yang akan kita baca ceritanya adalah Steve Jobs. Jadi Ananda silahkan didengarkan ya nak. Steve Jobs memang terkenal sebagai salah satu sosok yang telah membangun dan mendirikan Apple. Pria bernama lengkap Steve Paul Jobs ini lahir pada 24 Februari 1955. Orang tua kandungnya terpaksa harus memberikan Steve Jobs kecil untuk diadopsi orang lain karena adanya pertentangan dari keluarga. Ia pun kemudian diadopsi oleh pasangan Paul Reynold Jobs dan istrinya Clara. Saat dewasa, Steve Jobs bersama dengan rekan-rekannya merintis usaha dari nol hingga akhirnya menjadi perusahaan besar seperti yang kita kenal saat ini. Namun, tahukah bahwa ia pernah mengalami kegagalan? Ia sempat dipecat oleh Apple Inc., perusahaan yang dibangunnya tersebut. Steve Jobs pun tidak menyerah dan terus bekerja keras. Ia akhirnya mendirikan perusahaan lain yaitu Next serta Pixar. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ia bisa mendapatkan kembali posisinya sebagai CEO di Apple. Akhirnya dia tutup usia pada tanggal 5 Oktober 2011 yang lalu. Ananda, itu ya cerita tentang Steve Jobs. Dia dari orang biasa mendirikan perusahaan dari nol, tapi berkat kegigihannya dia bisa menyukseskan mencapai cita-citanya yang besar. Ustazah harapkan juga Ananda Ustazah, kalau kita mengalami kegagalan itu biasa ya, tapi kita harus berusaha lagi, jangan langsung down, jangan langsung tidak semangat, harus semangat. Ananda juga bagi yang ingin lebih giat lagi belajar agar tercapai cita-citanya. Giat lagi. Kalau masih rendah nilainya, belajar terus hingga akhirnya Ananda mencapai nilai yang memuaskan. Ananda semua, kita masih lanjut ya nak, ayo belajar. Masih pemuatan PPKN KD 3.3. Tadi kita sudah menjelaskan, sudah Ustazah ceritakan tentang kisah Steve Jobs yang tercapai akhir cita-citanya ya. Setelah itu kita masuk ke negara Indonesia. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamannya ras yang ada di Indonesia. Pembagian ras didasarkan pada perbedaan bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, hidung, mata, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ingat ya nak, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ini yang nampak ini adalah ras. Hidung kita, mata, bibir, tinggi badan, warna kulit, itu semuanya dimaksud dengan ras ya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 ras, yaitu yang pertama, kelompok ras Papua, Melanezoid. Ingat ya, kelompok ras Papua, Melanezoid. Terdapat di Papua atau di Irian, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Selanjutnya, ras yang kedua yaitu kelompok ras Negroid. Antara lain, orang Semang di Semenanjung Melaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Dan selanjutnya Ananda,
kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau. Nah, ini yang ada dekat dengan kita ya. Orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi. Orang Tomuna di Pulau Muna. Orang Enggano di Pulau Enggano dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Itu ya. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Sedangkan ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, antara lain tuh suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Itu ya nak, ras-ras yang ada di Indonesia. Dan ada berapa tadi? Ada 4 ya. 4 ras yang ada di Indonesia itu Ustazah ulang lagi. Yang pertama ras Papua Melanezoid. Yang kedua ras Negroid. Yang ketiga ras Wedoid. Dan yang keempat ras Melayu Mongoloid. Semoga Ananda mengerti pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang kisah Steve Jobs yang akhirnya mencapai cita-citanya. Yang kedua kita masuk ke negara Indonesia yang memiliki berbagai macam ras. Ada 4 tadi ya. Oke Ananda, semoga mengerti. Tetap semangat belajarnya. Semoga tercapai cita-citanya dan mengetahui pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.